Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa puasa Ramadan telah kita lalui 14 hari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang agung. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini, ketika Allah katakan dalam Al-Quran, Inna iddata syuhuri indallahi isna asara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan bulan, dan jumlah bulan itu ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu, Ramadan adalah salah satu bulan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang agung dan bulan yang Allah letakkan di dalamnya beberapa peristiwa-peristiwa agung juga. Salah satu peristiwa agung itu adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam, khususnya orang beriman, untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan tersebut. Kalau kita melihat kepada sejarahnya, bahwa ibadah puasa Ramadan itu Allah wajibkan kepada umat Islam pada tahun ke-2 Hijrah. Artinya, kalaulah usia Nabi kita 63 tahun, maka tahun 2 Hijrah itu, pada saat itu Nabi kita berusia 54 tahun. Setelah dilihat oleh para sejarah-sejarah Islam itu sendiri, bahwa Nabi itu melaksanakan ibadah puasa Ramadan hanyalah 9 kali, karena perintah puasa itu diturunkan pada tahun ke-2 Hijrah. Dari 9 kali Nabi melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kadang-kadang Nabi menemukan Ramadan itu 29 hari, dan kadang-kadang juga Nabi menemukan Ramadan itu 30 hari. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya puasa Ramadan itu lebih banyak ditemukan oleh beliau 29 hari dibanding dengan 30 hari. Ma sumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 29 akthar mimma sumtu ma'ahu salasin. Aku berpuasa Ramadan bersama Nabi itu 29 hari itu lebih banyak dibanding dengan 30 hari. Sehingga dilihat oleh para sejarawan, ternyata dari 9 kali Nabi melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu, 29 hari itu Nabi menemukan Ramadan 6 kali, dan 30 hari Nabi menemukan Ramadan itu 3 kali. Tahun pertama Nabi berpuasa, kedua, ketiga, keempat, Nabi menemukan Ramadan itu 29 hari.
sementara tahun ke-5, 6 dan ke-7 Nabi menemukan Ramadan itu 30 hari, dan tahun ke-8, ke-9 Nabi menemukan Ramadan itu 29 hari. Kalau kita lihat di tahun ini, kita memulai Ramadan itu di hari Jumat, dan 1 Syawal nanti jatuh pada hari Ahad. Sebenarnya apa yang kita lakukan pada hari ini juga pernah dilakukan oleh Nabi ketika Nabi melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ke-7 atau pada tahun ke-8, kali ke-7 Nabi melaksanakan ibadah puasa. Nabi pernah mengawali Ramadan itu pada hari Jumat, dan 1 Syawal itu jatuh pada hari Ahad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa agung yang kedua yang Allah turunkan pada bulan Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran. Sehingga Ibnu Rajab dalam sebuah bukunya pernah mengatakan, kullu syai'in yartabitu bil Qur'an yusbahu azim. Segala sesuatu, apabila sesuatu itu dihubungkan dengan Al-Quran, maka sesungguhnya sesuatu itu akan menjadi mulia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril dari semua malaikat yang Allah ciptakan. Kenapa Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Karena Jibril adalah perantara wahyu Al-Quran itu sendiri. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia dari semua nabi. Ada yang mengatakan jumlah nabi itu 25.000, sementara jumlah rasul itu 313. Dari 25.000 nabi dan rasul, Muhammad adalah nabi dan rasul yang paling mulia. Kenapa? Karena Muhammad adalah orang penerima Al-Quran. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan dari 12 bulan yang Allah ciptakan. Kenapa Ramadan menjadi bulan yang paling mulia? Karena di Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Dan malam yang paling mulia dari semua malam adalah malam Lailatul Qadar, karena di malam Lailatul Qadarlah Al-Quran diturunkan. Bahkan kitab yang paling mulia adalah kitab Al-Quran. Allah menurunkan kitab, ada 4 kitab. Yang pertama kitab Taurat yang Allah turunkan pada abad ke-15 sebelum Masehi kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani, yang Allah turunkan pada 6 Ramadan. Dan yang kedua kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud dengan bahasa Kipti pada abad ke-10 sebelum Masehi yang Allah turunkan pada tanggal 12 Ramadan. Dan kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa dengan menggunakan bahasa Suryani yang Allah turunkan pada 13 Ramadan. Dan Al-Quran yang Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar dengan menggunakan bahasa Arab, itu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Dan semua kitab itu yang paling mulia adalah kitab Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat yang paling mulia dari semua umat, mulai dari umat Nabi Adam sampai dengan kita, umat yang paling mulia itu adalah umat Nabi Muhammad. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Karena kita adalah penerima Al-Quran. Maka kalau kita menginginkan hari-hari kita menjadi hari yang terbaik, maka mari isi hari-hari kita dengan Al-Quran. Kalau kita menginginkan malam kita adalah malam yang terbaik dari semua malam, maka mari malam kita isi dengan Al-Quran. Kalau kita menginginkan waktu kita menjadi waktu yang terbaik dari semua waktu, maka mari
waktu kita itu kita isi dengan Al-Quran. Masih ada kesempatan bagi kita untuk terus membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita memiliki target minimal dalam bulan Ramadan ini, kita mampu membaca Al-Quran dengan khatam di bulan ini. Kaum muslimin, jamaah pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.